Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Sigit Laksono, saya dari UPBJ Jakarta. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas ketiga dari mata kuliah Administrasi Jaringan. Oke, di tugas ketiga ini kita akan belajar mengenai Spanning Tree Protocol. Spanning Tree Protocol ini merupakan sebuah metode ya untuk supaya jaringan layer kedua kita, yaitu switch ya, itu tidak terjadi looping. Nah, kenapa ini sangat penting ya dalam sebuah jaringan? Jadi kenapa looping ini bisa berbahaya? Karena ketika sebuah jaringan itu terjadi yang namanya looping itu bisa-bisa satu jaringan itu bisa down total. Makanya Cisco punya protokol yang namanya SDP dan ini berjalan otomatis ya. Kita tidak perlu sebenarnya tidak perlu configure apapun. eh, Dia akan berjalan otomatis dan akan menghitung otomatis supaya jaringan kita itu tetap aman, tidak terjadinya looping. Nah, seperti contoh, di sini saya ada 4 switch ya. Ini yang melingkar, saling terhubung satu sama lain. Nah, 4 switch ini kalau misalnya tidak ada STP, ini dia akan terjadi looping. Ketika terjadi looping ini jaringan kita bisa down. PC 0 dan PC 1 ini tidak akan bisa connect. Hanya ada terjadi STP. Oke, untuk verifikasi pertama, di soal pertama ini kita akan mencoba ya, mencari siapa sih sebenarnya root bridge-nya ini. Jadi di STP itu ada yang namanya istilah root bridge ya, yaitu switch yang paling pusat untuk melakukan perhitungan nih. Kira-kira switch mana yang harus diblok, mana yang harus di load. Contohnya seperti ini. Di sini ada yang oranye ini dia berarti portnya itu keblok, makanya jaringannya itu tidak sampai looping, tidak sampai bolak-balik muterin ini. Jadi ada satu port yang terblokir gitu kan, tidak nyala. Nah, untuk menghitungnya si Cisco ini harus menentukan dulu nih mana root bridge-nya untuk dia melakukan perhitungan. Nah, biasanya melakukan perhitungannya dari MAC address terkecil ya. Nah, cuman kita cukup mudah sih untuk melihat mana yang root bridge, mana yang bukan. Nah, udah bisa masuk. Misal saya di switch 0. Kita masuk ke ini dulu, mods, lalu show spanning tree. Nah, cara yang paling mudah untuk melihat bahwa switch ini merupakan root atau bukan, yaitu di sini ada root bridge, ya saya besarkan aja ya. Di sini ada root bridge dan bridge ID. Nah, bridge ID ini si MAC address dari atau ID dari si switch itu sendiri yaitu si switch 0. Nah, ini root ID-nya itu ID dari si switch rootnya. Nah, paling mudah melihat ini root atau bukan, bandingkan saja MAC address-nya. Apakah MAC address-nya itu antara yang di root ID sama bridge ID ini sama. Nah, ini kalau misalnya berbeda, ini berarti switch ini bukan root. Nah, contoh kita cek lagi. Yang sebelah sini, kita cek switch 3. Nah, ini juga beda ya. Nah, berarti ini bukan root. Lalu coba switch 1 besarkan. Nah, ini juga ya. Si ID rootnya ini MAC address-nya belakangnya 215 sedangkan switch kita ini MAC address-nya belakangnya 1515. Nah, ini berarti bukan root ya. Oke, kita coba yang sebelah sini. Ini seharusnya root karena 3 itu tidak root. Nah, ini yang cukup mudah ya. Nah, di sini juga ada the bridge is root. Lihat aja MAC address-nya yang ini dan bridge ID-nya. MAC address dari bridge ID-nya itu sama gitu kan. Jadi sudah dipastikan si switch 2 ini merupakan root bridge-nya ya, root bridge-nya. Nah, nanti dari si root ini karena dia pusatnya, nah ini si spanning tree ini akan melakukan perhitungan nih. Mana kira-kira jalur yang akan diblok, terus mana kira-kira ketika mungkin salah satu switch ini putus atau down, mana kira-kira yang bisa jadi backup gitu kan. Nah, itu akan melakukan perhitungan secara otomatis gitu kan. Nah, cara menghitungnya gimana Cisco yaitu dari eh, root bridge ini dan dia akan melakukan hitungan otomatis. Nah, kira-kira seperti itu untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2.